Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah, pagi hari ini Khazanah Ensiklopedia Islam kembali menyapa pemirsa dengan kisah seorang muslim di Jawa Barat yang seluruh keluarganya terkena serangan sihir. Rahmat mulai merasakan ketidakharmonisan dalam ikatan pernikahan yang baru ia jalani selama 2 tahun bersama sang istri. 6 bulan belakangan ini, gangguan dalam rumah tangga ia rasakan semakin bertambah rumit. Ia kerap bertengkar dengan istri karena sebab-sebab yang sepele. Rahmat sulit mengendalikan emosinya. Tidak ada rasa damai dalam rumah tangga mereka. Selalu saja ada permasalahan yang memicu konflik. Saya tidak mengetahui kejadian apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Awalnya anak mulai sakit-sakitan, di rumah sering bertengkar. Malahan dengan istri pun tidak satu visi, bertentangan. Dari mulai itu, saya mulai mencari informasi tentang ruqyah. Biasanya kondisi demikian bisa disebabkan karena faktor psikologis atau karena gangguan jin. Jin bisa mempengaruhi kondisi psikis seseorang, mempengaruhi cara bersikap, cara berpikir, perasaan, hingga mempengaruhi lintasan-lintasan batinnya. Bahkan juga mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan. Jin tidak akan berhenti mengganggu umat manusia sampai ia berhasil menjerumuskannya dalam kesesatan, membuatnya berpaling dari Allah Ta'ala. Hingga suatu ketika Rahmat mencari tahu tentang ruqyah untuk mengetahui penyebab kondisi yang dialaminya dan keluarganya. Ruqyah adalah doa. Setiap doa yang dilafazkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena serangan sihir maupun gangguan jin dan setan bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dari proses ruqyah yang pertama dijalani Rahmat, diketahui penyebab gangguan berasal dari kiriman santet salah seorang kerabatnya. Santet adalah ilmu hitam yang bertujuan menghancurkan musuhnya, merasakan sakit parah yang tak dapat terdeteksi medis, kehilangan akal sehat, rumah tangganya hancur, jodohnya tertutup, usahanya bangkrut, bahkan mengakibatkan kematian. Cara yang dipakai pelaku santet untuk menghancurkan musuhnya adalah dengan memasukkan berbagai benda berbahaya ke dalam tubuh korbannya, atau mengirimkan jin untuk selalu mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarakat, lebih mudah memasuki tubuh manusia saat dalam kondisi lemah. Maka inilah pentingnya bagi setiap umat manusia untuk senantiasa membentengi diri dengan pendalaman tauhid dan senantiasa mengamalkan Al-Quran. dari mana? Di mana nih? Bekas. Asal hijing dia. Obat. Asal hijing. Obat. Obat sama hijing. Ribuan. Saya melihat bahwa jinnya mengaku sudah berhasil mengalahkan anaknya, Kang Rahmat. Namun si jinnya merasa kesulitan mengalahkan bapaknya, yaitu Kang Rahmat, karena makin hari dia terus
menerus memperbaiki tauhidnya, membersihkan jiwanya, dan terus melatih ruqyah mandiri. Proses ruqyah kemudian dilanjutkan dengan metode ruqyah berkelompok. Metode ini dapat dilakukan untuk mengatasi pasien yang bereaksi keras seperti mengamuk ketika diruqyah. Sahabat Hasanah Ruqyah, nampaknya reaksinya Kang Rahmat keras. Makanya kami mengambil formasi ruqyah berkelompok. Ya, supaya apa? Supaya bisa meminimalisir gangguan misalnya kalau ngamuk. Karena kalau ngamuk bisa membahayakan dirinya dan juga orang yang lain. Mohon doanya ya. Bangsa jin mulai tersiksa ketika para peruqyah membacakan ayat-ayat Al-Fatihah. Tubuhnya bagai terbakar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Pada dasarnya, jin kafir yang merasuki tubuh manusia akan merasa terbakar ketika mendengar ayat Al-Quran, karena sifatnya yang ingkar kepada Allah. Atas izin Allah Ta'ala, sebagian jin yang berada di dalam tubuh Rahmat pun bertaubat, memeluk Islam, dan membaca syahadat. Ampun dadanya, ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang mulai saya rasa seluruh tubuh itu panas. Banyak yang berlarian keluar berhamburan. Ada yang keluar apa yang berlarian itu tadi? Tiba-tiba Rahmat kembali kesurupan. Pintarnya. Harus cari obat ya. Obat ya. Obat ya. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب. Ini siapa ini? Sahadiyah. Orang Hindu. Hah? Orang Hindu. Nah, bu tanya di dia. Belum keluar tadi ya? Saya doakan kamu dapat hidayah ya, masuk Islam ya. Masuk Islamnya, bawa sadaya pasukanna, bawa sadaya balat-balatna ya. Ya, masuk Islam ya. Allahumma dihim ila siratikal mustaqim ya. Allahumma dihim ila siratikal mustaqim. Allahumma dihim ila siratikal mustaqim ya Allah. Curahkan hidayahmu ya Allah. Curahkan hidayahmu ya Allah. Ya Hadi. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tahu di luar atau saya tidian segila? Oh, kamu yang di pintu. Oh, iya. Gak boleh ada lagi yang masuk. Kalau masuk terbakar di sini Allah. Sekarang yang di dalam semua keluar. Ada berapa di dalam sekarang? 3. Ya, semuanya ya. Semuanya dengar. Kupingkan. Ya. Kupingkan sadayana, kupingkan wa'idin, kupingkan sadayana, kupingkan ya. Ya Allah, Engkaulah sang pemberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang ada di depan pintu, baca syahadat. Baca syahadat yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah satu sifat jin ialah dusta.
Ini adalah kebohongan dari golongan jin untuk menipu dan menyesatkan manusia. Orang yang kurang ilmunya akan menuruti semua permintaan jin itu, seperti memberi sesajen, menyembelih hewan untuk persembahan, dan lain sebagainya. Disinilah umat manusia harus waspada. Kita tidak boleh sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan oleh jin. Apa yang dilakukan oleh para peruqyah ini semata-mata mendakwah jin dan seluruh pasukannya untuk bertaubat dan masuk Islam. Sifat jin yang lainnya yang harus kita waspadai adalah sombong. Dan semakin manusia takut atau bersekutu dengannya, akan semakin bertambah kesombongan bangsa jin ini. Kamu tadi masuk. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bukan mana tinggal. Apa yang kamu lihat? So, ada taubat atau ada hancur? Sombong anjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sombong mana? Mana cepat? Mana Subhanallah, mendengar kumandang azan, seluruh bangsa jin dalam tubuh rahmat bergetar hebat. Hilang seluruh kesombongan dalam sekejap. Allahu Akbar. Jadi baca syahadat sekarang. Yang benar syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ada berapa teman kamu yang terbakar tadi? Ada berapa teman kamu yang terbakar? 2. Mereka dusta. Kamu benar-benar Islam? Iya. Bisa dites lagi? Ya Allah. Iya, tenang. Kamu pergi bersama teman kamu pergi ke Masjidil Haram. Lihat di ujung kakinya masih ada jin lagi nggak? Mana? Iya, tarik. Ya, kamu di sini, kamu jangan takut. Jin yang sudah menjadi muslim ini memberitahu letak pasukan jin lainnya bersembunyi di dalam tubuh rahmat. Di mana lagi jinnya? Di mana lagi jinnya? Niatnya ngebuang, bukan ngebunuh. Ya, sok niatnya ngebuang. Santet yang dikirimkan bukan hanya mengenai rahmat, namun juga seluruh keluarganya. Untuk itu sang istri pun ikut diruqyah untuk mengusir jin dalam tubuhnya, sekaligus membentengi dirinya dari serangan-serangan sihir. Alhamdulillah, atas izin Allah Azza wa Jalla, sebagian besar jin telah berhasil keluar. Ruqyah sebenarnya metode pengobatan Rasulullah yang sangat mudah. Siapapun dapat melakukannya melalui terapi ruqyah mandiri. Dan alangkah baiknya kita tidak tergantung pada peruqyah. Karena sesungguhnya kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Pintu-pintu masuknya setan ke dalam raga manusia dapat bersumber dari berbagai hal. Pertama, penyebab yang disengaja yang berbau kesyirikan seperti mendalami ilmu hitam, penganut kanuragan, memasang susuk. Kedua, berasal dari serangan sihir seperti santet atau pelet. Yang ketiga dan yang perlu diwaspadai adalah karena kekosongan dalam jiwa. Melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat membukakan pintu-pintu bagi bangsa jin untuk menguasai tubuh kita. Gangguan sihir memang tidak spesifik
harus orang yang disantet, harus orang yang dipelet, harus orang yang belajar ilmu kanuragan. Enggak. Ada orang-orang biasa yang bekerja, ibu rumah tangga, pedagang, guru, dosen, dokter, polisi, yang mungkin, maaf, lalai dari zikir kepada Allah. Ya, karena Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, sibuk ngurusin dunianya, yang kerja sibuk kerja, lupa ingat kepada Allah. Yang bekerja, yang karyawan, yang pedagang sibuk dengan urusannya, yang pemusik dengan musiknya, lalai. Karena lalainya itu, setan datang dan menjadi teman dekatnya, menjadi korinnya. Kita sebut jin korin. Itu karena apa? Karena lalai. Ya tentu emang ada gangguan-gangguan ya. Dan makin banyak seseorang lalai, tentunya makin banyak gangguannya. Untuk itu kita harus selalu ingat kepada Allah. Ingat tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Dan jangan sampai lalai. Musik yang biasa menjadi media ekspresi seseorang tak luput menjadi media atau sarana jin untuk merasuki tubuh manusia. Terlepas dari halal atau haram, media yang satu ini rentan menjadi sarana syaitan dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah, menumbuhkan sifat kemunafikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 6 berikut ini. Di antara manusia, ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Al-Quran Surah Luqman ayat 6. Inilah yang dirasakan oleh mantan musisi band metal ini. Kang Fajar, Masya Allah, ini berkah dari Allah. Seorang vokalis band cadas yang terkenal di ujung Berung. Ya, beliau mengaku selama jadi vokalis band metal, ketika baru buka Quran mau baca, langsung ngantuk. Ketika sholat, ketika zikir, mual. Ya, ibadahnya rusak, ibadahnya terganggu. Kemudian beliau dengan hidayah Allah hijrah menjadi peruqyah syariah. Berawal dari ketertarikannya terhadap aliran musik keras ini yang digemari lingkungan tempat dia dibesarkan, Fajar yang awalnya menjadi pendengar perlahan mulai meniti karirnya sebagai seorang vokalis band metal. Cover ini adalah perjalanan. Dia punya pemikiran bahwa kita hidup ini adalah berjalan yang dari asalnya tidak ada, nanti sampai kita tidak ada lagi. Namun begitu, karakter keras dalam musik yang digemarinya tak mengubah perilakunya. Dia SMA, ikutan band, saya nggak tahu ikutan band. Dia pulang sekolah, jarang pulang malam, pulang ini. Tapi ada satu kesan yang ibu sampai nangis gitu. Pertama kali ngeband dia dapat uang 16.000 ya. Dia inget sama saya gitu, dibeliin bakso, saya udah tidur, udah pulang jam 12. Dia ngebangunin saya, mah, ini Dede dapat bakso gitu. Dapat uang dari band, dapat 16.000. Dia beliin bakso buat mama. Katanya disuruh dimakan. Sampai saya nggak bisa makan, sampai nangis dulu gitu. Sampai segininya anak saya gitu ya. Vibrasi takbir, lantang mengalir, awali lahir, yakinkan akhir. Jadi di sini saya masukkan bahwa kekuatan takbir. Saya dulu buat lirik-lirik ini untuk menghantam orang-orang yang mempunyai pikiran liberal. Pada masa itu, Fajar merasa menemukan jiwanya melalui lantunan-lantunan musik yang ia nyanyikan. Hingga pada suatu saat, ia dan teman-temannya bertemu sekelompok orang yang berniat mengajak mereka bergabung dalam kelompok aliran tertentu. Mereka mengaku dari salah satu majalah ingin mewawancara band kita. Nah, di situ kita diwawancara di salah satu di pojok kota Bandung.
Ketika itu kita diwawancara, kita diberi air kopi, saya masih ingat, air kopi. Lalu yang pertamanya ngobrol-ngobrol santai, mereka mulai menjurus obrolannya. Yang saya waktu itu gak ngerti apa yang mereka omongan. Yang saya masih ingat, mereka itu memaksa saya untuk ikut ke kelompok mereka. Seperti itu. Saya dan teman saya setelah itu pulang dari situ, mulai ada yang aneh. Ada yang saya rasakan dan teman saya rasakan di badan. Mulai yang pertama itu, saya mau pusing-pusing. Lalu ketika tidur, serasa ada yang menggil-menggil. Itu benar. Itu terjadi. Ketika saya tidur, langsung saya bangun. Saya langsung nangis. Dada saya sesak. Sejak saat itulah Fajar mulai mengalami gangguan-gangguan dalam beribadah, seperti bersendawa setiap menjalankan sholat dan tertidur ketika hendak membaca Al-Quran. Bertekad ingin sembuh dari segala gangguan jin ini, Fajar pun mulai memperdalam ilmu-ilmu tauhid. Disitulah saya menemukan apa itu tauhid, apa itu Allah, apa itu Nabi Muhammad SAW. Apa itu ajaran-ajarannya yang mulia. Alhamdulillah, di situ saya bisa mendapatkan satu jawaban, mungkin beribu-ribu jawaban yang selama ini saya cari. Inilah jalan yang insya Allah, jalan di mana orang-orang harus kenal, yaitu Islam. Kini, ia memilih berdakwah di jalan Allah dengan mempelajari ruqyah syar'iyyah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya meninggal nanti, saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk umat. Walaupun saya bukan ustadz atau bukan ulama, saya pengen menjadi pemuda akhir zaman yang bisa bermanfaat untuk umat, untuk keluarga, untuk teman-teman saya, semuanya. Pemirsa Khazanah Trans 7, demikianlah sebagian kisah mengenai perjuangan umat untuk terbebas dari belenggu sihir. Ruqyah bukanlah pengobatan alternatif. Ruqyah adalah metode pengobatan Rasulullah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.